Oke, di sini kita dapat soal nomor 2, yaitu soalnya diketahui fungsi f yang ditentukan oleh fx sama dengan x min 2 per 2x min 3 dan f mempunyai inverse. Daerah asal dari fungsi f pangkat min 1 adalah, oke, dari kita dapat persamaan kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. X kan X min 2 per 2X min 3. Oke. Ini juga kita dapat tulis menjadi Y sama dengan X min 2 per 2X min 3. Kita coba pindah ruaskan. Sini Y sama dengan, bukan sama dengan, Y buka kurung 2X min 3. Berarti di sini bacanya Y dikali 2X min 3. Kenapa dikali? Karena sebelumnya dia dibagi, nih dibagi 2X min 3, lalu pindah ruas ke sini. Menjadi Y dikali 2X min 3. Lalu kita tulis sisanya sama dengan X min 2. Nah, sini harus agak fokus. 2X dikali Y sama dengan 2X Y. 3 dikali Y menjadi min 3Y. Kenapa min? Karena di sini ada minnya. Berarti min 3 dikali Y. Oke, kita lanjut. Aduh, di sini ada lampunya terang banget. X min 2. Oke. Nah, sini kita coba untuk kumpulkan yang sejenis dari mereka. Sini X-nya bisa kita pindahin aja dulu ke sini. Y-nya kita pindahin sini. Variabel Y dan variabel X ya. Oke, berarti sini jadi 2XY dikurang X. Dan sini menjadi, kenapa min X? Karena sebelumnya X-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Sini min 3Y pindah jadi positif 3Y min 2. Oke, lanjut. Di sini ada yang bisa kita ubah, yaitu 2XY dikurang X. Kita ubah menjadi bentuk seperti ini. X dikali 2Y min 1. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena 2XY dibagi X akan menjadi 2Y. Begitupun sebaliknya. X dikali 2Y akan menjadi 2XY. Ya, begitu berlaku juga untuk min 1 ini. Oke, kita lanjut tulis yang ini. 3Y min 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa pindah ruaskan. Di sini kan bacanya X dikali 2Y min 1. Kalau lebih jelasnya lagi, X dikali buka kurung 2Y min 1 tutup kurung. Di sini, karena ada perkalian, kita bisa pindah ruaskan ke area sebelahnya menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 3Y min 2 per 2Y min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita apakan lagi? Kita buat hukumnya. Kita pindahkan ke yang kosong sini saja ya. Oke. Ketutupan tangan ya. Oke, ke buku saja ya, buku tulis. Wah, ini oke oke. Ke buku tulis ini. Nah, biar ada catatannya juga di atasnya kan. X ya, kita dapat tulis sebagai X yang di sini ya. X yang ini kita dapat tulis sebagai F pangkat min 1 X. Nah, kenapa tulis seperti ini? Jujur saya tidak tahu, tapi tutorialnya begitu, jadi kita ikutin saja. Oke, yang ini masih sama. 3 ya. Oh enggak, di sini yang sebelumnya Y, kita rubah bentuknya menjadi X.
Nah, jadi 3x min 2 per 2y min 1. Dari sini, hal-hal yang berubah adalah sebelumnya dia itu berbentuk x biasa, tapi dirubah menjadi f inverse x. Dan yang sebelumnya juga, maaf, yang sebelumnya di sini y, kita rubah menjadi x. Kenapa seperti itu? Karena tujuan awalnya untuk mencari fungsi f min 1. Dan itu adalah kaitannya dengan x. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya bukan ahlinya. Oke, kita lanjut. Wait, what? Berpikir sejenak. Nggak usah. Biar kelihatan mikirnya. Manusia juga perlu berpikir. Waktu berpikir tidak selalu cepat. Biar kelihatan natural. Nggak apa-apa lah, Mak. Karena emang nggak bakal ditampilkan secara langsung kok nanti di project. Tujuannya ya emang buat ngetes. Iya. Oke, dulu 2x min 1. Bentar. Kita bikin catatan ringkasnya. Oke. Di sini kita coba berpikir. Mungkin di Google ada jawabannya. Tapi jangan langsung lihat Google karena itu jalan pintas. Dan jalan pintas biasanya ada bayarannya. Kita lihat contoh soal. Mana contoh soal? Nah, ini. Oh, ini mirip nih. Ini mirip yang kita kerjain tadi. Kita kan tadi udah sampai sini ya. Ya, ada sampai sini nih. Berarti selanjutnya. Oh, kita ambil yang bagian bawahnya ini. Dan bagian bawahnya di kita adalah 2x min 1. Nah, 2x min 1 ini menjadi seperti ini. 2x min 1 sama dengan x tidak sama dengan 0. Kenapa tulis seperti itu? Tidak tahu. Karena dicontoh seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Hmm, Oh, ini. Inikah f min 1? Karena kita tadinya f min 1, daerah asal dari fungsi f min 1 adalah, nah, ini daerah asal fungsi f min 1. Tapi maksud dari D-nya ini apa? Kita harus mencari tahu dulu. Oke, kita cari yang ada kata D-nya. Di sini, secara sekilas tidak ada kata D, atau memang sayangnya tidak melihat. Ya, sepertinya tidak ada. Dan cuman adanya di sini. Apa ini? Ada catatan nih. Jika f min 1 adalah fungsi inverse dari f, maka untuk setiap x, apa ini bacanya himpunan df kah atau apa? Tidak ada yang tahu. Hanya diskusi seorang murid biasa. Oke, lanjutkan. Dan setiap y, ya pokoknya logo ini rf sedemikian sehingga berlaku y sama dengan fx. Oh, ini perubahan yang tadi. Untuk perubahan yang tadi. Ya. Oke.
Karena kan tadi sebelumnya ada yang berubah tuh. Pantesan. Sebelumnya kita X, berubah menjadi F-1X. Ya, makanya dia juga berubah. Nah, pantesan. Oke. Oh, sudah seperti ini diapakan? Kita harus paham juga ya. Kita harus memahami ini juga. Kita lihat soalnya lagi, biar lebih paham mungkin. Diketahui fungsi f yang ditentukan oleh fx sama dengan x min 2 per 2x min 3 dan f mempunyai inverse. Daerah asal dari fungsi f min 1 adalah. Oke, dari sini ada catatan yang mengatakan bahwa suatu fungsi f a ke b akan mempunyai fungsi inverse f min 1 b ke a jika fungsi f merupakan fungsi yang bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Nah, ini ada kata D-nya ini. Secara fungsi f, df ke rf adalah fungsi bijektif. Maka inverse dari fungsi f adalah fungsi f min 1. Oh, berarti inverse dari fungsi f adalah f min 1. F pangkat min 1 dibacanya ya. Mungkin seperti itu. Yang didefinisikan sebagai berikut. RF ke DF. Oke. Tersebut mempunyai inverse. Ini RR. D-nya mana? Ya, kita daerah asal fungsi F1. Berarti, jawabannya cuma ada satu kalau kayak begini. Karena kalau kita lihat, sepertinya ya, cuma ada satu jawabannya. Di sini, ini X, di sini Y. Sedangkan di soalnya, pilihannya itu X semua. Karena kita sudah ketemu, 2X min 1 tidak sama dengan 0. Kalau di sini, 4X min 2 tidak sama dengan 0. Berarti kita lihat saja yang ininya X. Mungkin seperti itu. Ya, tidak ada kepastian. Hanya mencoba-coba. Namanya juga belajar ya. Oke, sini X tidak sama dengan 1/2, X himpunan F kan ini bacanya. Logo apa ini sebenarnya? Tapi ada nggak ini? Oh, berarti jawabannya A. Karena mirip. Dan coba kita buktikan melalui Google. Oke, kita cari ya. Oh iya, benar. Ini dikutip dari Brandly. Oke. Oh, kurang lebih caranya sama kayak kita. Oh, cuman dia ada cara tambahannya. Kalau kita tadi berhenti di 2x min 1 tidak sama dengan 0, dia masih dilanjutin. Makanya ketemu angka 1/2. Oke, kita lanjutin juga lah. Biar ada catatannya. 2x tidak sama dengan 1. Kenapa positif 1? Karena sebelumnya jadi min 1 dan pindah ruas menjadi plus. Nah, oke, kita lihat lagi. Oke, si 2-nya juga pindah ruas. Sebelumnya kan 2 kali X. Pindah ruas jadi, yang sebelumnya 2 kali jadi bagi 2. Nah, makanya X tidak sama dengan 1/2. Nah, begitu guys. Oke. Kira-kira udah berapa lama nih Satria? Plus menit. Masih mau lanjut gak? Ente masih kuat gak? Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini kalau tanya start project, setidaknya kita ada dokumentasi lah ya. Ngerjain soal tahu dari mana? Ya ini. Walaupun perlu cara, tetap perlu cara. Harus pakai cara. Nah ini. Soal selanjutnya. Diketahui fungsi f dengan rumus
fx sama dengan 5x plus 3. Dan f pangkat min 1, mohon maaf ya guys kalau ada salah penyebutan, masih pemula. Oke, lanjut. Dan f pangkat min 1 adalah fungsi inverse dari f. Nilai dari f pangkat min 1 jika x-nya sama dengan min 2 adalah lihat contoh soal. Ini mirip nih. Ini iya mirip nih. Kalau di soal dia tinggal kerjain aja. Oh, oke, kita lihat contoh yang B-nya ini. Ini kan diketahui fx sama dengan 2x plus 5. Tentukan. Kalau A tadi, dia cuma nentuin f-nya aja. Kalau kita kan disuruh nentuin nilai dari f pangkat min 1-nya ini ya. Berarti kita lihat contoh soal yang bagian B-nya mirip nih, f pangkat min 1. Mana tuh? Nah ini. Ini. Gimana cara dia ngerjainnya? Oke. Oh, berarti kayak gini. Fx-nya kita ubah menjadi y sama dengan 5x plus 3. Oke, terus sama dengan lagi. Kalau di sini dia angka yang tidak memiliki variabelnya pindah ruas. Berarti menjadi kayak gini ya. Kalau kita pindahin si x-nya sih biar muat aja sama tempatnya. Nggak tabrakan gini. 5x terus y min 3. Nah, kurang lebih bakal sama. Kenapa di sini bisa menjadi min 3? Karena kurang lebih si plus 3-nya ini pindah ke posisi y. Tapi kok y-nya yang di sini, Bang? Karena diputar balik. Coba. Lebih tepatnya tuh kayak gini sebenarnya. 5x. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? 5x plus 3 sama dengan y. Oke. Berarti 5x sama dengan y min 3. Nah, maaf kalau 3-nya agak burik. Wajarkan saja. Nggak harus diwajarin sih. Jangan diwajarin. Nggak bagus. Oke. Awalnya kan 5x plus 3 sama dengan y. Si plus 3-nya ini pindah ruas menjadi min 3. Dan itulah yang menyebabkan hal itu menjadi seperti ini. Ya, oke, kita lanjut. Oke. Habis itu dicontoh soal. Oke. 30 menit aja ya. Oke, kita lanjutkan. Sini berarti si 5-nya kita pindahin tempatnya. Kita lihat di sini bagaimana jadinya. Oh, berarti X sama dengan kalau di sini 1/2. Berarti kita jadinya 1/5 dikali Y min 3. Kenapa seperti ini? Karena kita miripin dengan ini. Nah, kalau sudah mirip, kita lanjutkan ke buku karena tidak muat. Oke. Misalkan, kayak gini. Oke. Sebelumnya X bertemu dengan, kita tulis ulang ya. Oh, bentar, cahaya. X sama dengan 1/5. Ini kita tulis ulang yang tadi ya. Y min 3 tutup kurung. Nah, kalau sudah kayak gini, kita lihat. Kita ubah dari X-nya menjadi F min 1X. Berarti kayak gini. F min 1 buka kurung X sama dengan 1/5. Nah, di sini kita bisa lihat sebelumnya dia ini variabelnya Y. Lalu karena ininya berubah menjadi F min 1X yang sebelumnya hanya X biasa, si Y-nya ini berubah menjadi X. Berarti di sini kita juga ikut berubah.
X min 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita apain lagi? Kita bisa lihat di sini. Kita bisa langsung mengerjakannya dengan mengganti si X-nya ini menjadi angka min 2. Kenapa harus min 2? Karena di soal min 2. Oke. Kita lanjut. F min 1 sama dengan min 2. Salah ngomong ya? Maaf. F min 1 jika X sama dengan min 2, maka akan menjadi seperti ini. 5 buka kurung min 2 kurang 3. Nah, kayak gini. Min 2 dikurang 3 berarti min ditambah min. Jika min ini kita perumpamakan sebagai hutang, maka dia hutang terus ngutang lagi. Berarti hutangnya makin banyak. Min 5, 1/5. Min 5 dikali 1/5. Kalau kayak gini, kita bisa jadikan dalam bentuk seperti ini. Kenapa menjadi kayak gini? Karena min 5 dikali 1, hasilnya min 5. Sini kita bisa saja anggap ada satunya. Karena min 5 bagi 1 itu tetap hasilnya min 5. Jadi tidak ditulis juga tidak apa sebenarnya. Oke. Hasil dari, kita lanjutkan yang ini. Hasil dari min 5 bagi 5 adalah min 1. Apakah ada jawabannya? Ya, ada. Oke. Wih. Ketemu 2 soal. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Karena sudah malam, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selesai ya. Wah,